Oke. Nah, dah. Ya, silakan Septian. Sekarang udah Pak, udah jelas sekarang suara saya Pak. Udah. Nah, baik Pak, kan tadi itu yang Bapak jelaskan itu kan dari kristalnya menjadi amornya ya Pak ya. Jadi struktur yang tidak rapi atau yang jadi kacanya ya Pak. Nah, kemarin Ya, kan pertanyaan saya, kenapa kita menggunakan logam Na atau ion Na plus Pak di sana? Kenapa kita betul sekali. menggunakan? Ya, oke. Kalau sampai amornya saya paham Pak. Baik. Baiklah. Tapi Pak, Ya, berarti kita ulang lagi ya. Jadi itu adalah karena sampai sini udah kaca kan. Cuma kalau seperti ini kacanya masih mahal. Kenapa mahal? Karena Anda butuh suhu tinggi tadi. Nah, 1700. 1700 derajat Celcius. Tinggi sekali itu. Maka harga gelasnya tidak akan semurah yang ada sekarang. Kalau sekarang berapa? Beli Rinso saja sekarang dapat dia gelas kan? Beli Rinso dapat dia gelas tuh. Wah, berarti ini murah nih gelas. 20.000. Rinso 20.000 loh. Iya, tapi kalau dapat door prize-nya mungkin gratis ya. Ada door prize apalah dapat gelas itu kan. Berarti ini barang murah gitu. Murah. Nah, kalau begitu berarti nggak benar nih kalau 1.700. Maka pastilah biaya produksinya lebih rendah. Nggak mungkin nih. 1.700 itu mahal tuh biaya produksinya. Berapa tuh listrik habis? Maka kemudian itu orang melakukan modifikasi. Sesuai dengan pertanyaan dari Septian, kenapa dikasih Na? Jawabannya itu. Ini ada Na plus kan? Berarti ada sodium dimasukkan ke dalam. Kenapa dimasukkan ke dalam? Ya, diinsertkan ke dalam ya. Sehingga kemudian terjadi disrupsi pada macam-macam di sini. O-nya kemudian menjadi dangling bond. Ini dangling bond. Maaf ya, dangling bond. Dan itu ada yang gantung, nggak berikatan dengan yang lain. Itu dia dangling bond ya. Nah, ini nih. Nah, di sini Na kemudian berdiam. Dia berdiam di sini nih. Na plus di sini. Dan pada kondisi ini kemudian apa yang terjadi dengan melting point-nya? Nah, sekarang melting point-nya bisa diturunkan dari 1700 menjadi mungkin sekitar 300 derajat Celcius, 400 derajat Celcius. Begitu, Septian. Jadi kalau mencapai 1700 di sini, sekarang udah 300. Maka murah sekarang kan. Kalau 300 ini dengan menggunakan api biasa sudah bisa tercapai nih ya. Api biasa bisa tercapai. Itulah yang digunakan di laboratorium kita. Laboratorium kita itu dulu ada namanya apa tuh namanya ya? Ruangan tiup kaca yang udah biasa. Mungkin kalau saya bilang ya. Ruangan tiup kaca di laboratorium. Di dekat ruang saya di laboratorium. Nah, itu ada ruang dekat WC. Ruang komputer itu namanya ruang tiup kaca. Kita beli dulu. Kita punya alat lengkap dan udah di training Pak Tarmizi di sana untuk ahli-ahli tiup kaca itu. Jadi kalau ada buret pecah, labu ukur pecah, mau diperpanjang buretnya, mau dipotong buretnya, serahkan sama Pak Tarmizi. Bisa beliau taati itu dengan teknik tiup kaca. Caranya gimana? Ya dimasukin api, jadi api ya mungkin dari pembakar bungsen dari gas, nanti ada keluar api, nanti kemudian taruh kemudian ujung dari kaca kita menjadikan meleleh, tiup, dan kemudian dia mengerik, membeku dan mengeras, jadilah kemudian bentuk yang Anda inginkan. Mudah kan? Mudah. Kenapa bisa mudah? Karena Anda sudah memasukkan Na plus sodium logam-logam macam-macam. Kemarin ya ada soda lime glass, masuk nanti ada CaO masuk ke dalam, maka itu akan membuat diantaranya adalah melting point-nya yang rendah. Bukan melting kita sebut TG ya, titik transisi gelas. Perubahan transisi fase dari solid menjadi viscose ya. Itu untuk ini. Nah, begitulah kira-kira Septian. Nah, cuma sekarang nggak ada lagi ya. Ruang itu nggak ada lagi sekarang. Kenapa ini? Waktu itu entah kapan kejadiannya, sebelum saya masuk jadi dosen di UNP ya, itu dibobol sama maling. Ini maling dibobolnya ruang lab kita, kemudian diambilnya kemudian alat-alat kelas tersebut, termasuk alat tiup kaca ini. Sampai sekarang tidak ada alat itu lagi, karena dibobol sama maling ya. Dan malingnya juga ngiri di kampus kita ya. Hebatnya maling itu sekarang kita beli instrumen-instrumen baru, seperti alat SEM, alat SEM ya. Foto SEM itu ada di biologi, itu mahal sekali.
Dan ada bagian komponen yang sangat mahal di SEM itu, kemudian sekarang hilang di biologi tersebut, dan kemudian SEM-nya kita nggak bisa pakai lagi. Jadi bagi Anda yang mau foto SEM untuk penelitian tugas akhir, nggak bisa lagi di BIPA, harus ke luar, mungkin ke Jawa atau kemana. Kenapa nggak dipakai? Karena kemalingan. Ini maling nih foto alat entah apanya yang foto SEM itu ya, yang kemalingan. Nah itulah karena maling sekarang tuh makin pintar kayaknya ya. Mungkin entahlah, mungkin efek pendidikan yang belum berkarakter ya, sehingga maling pun pintar-pintar tapi kurang berkarakter dia sekarang ya. Sehingga dia tahu, cerdas maling sekarang, tahu dia mana yang mahal pada foto SEM, wah itu yang diambil. Yang lainnya ditinggalkannya aja gitu. Gitu ya. Begitulah Septian. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Gitu ya. Baik, kita santai aja kuliahnya ya. Soalnya saya ada kelas ketiga nih. Pagi kuliah, kemudian tadi mengajar lagi jam habis zuhur, sekarang habis asar ngajar lagi. Jadi energi sisa sekarang ya. Jadi kita santai saja. Baik, kemudian apa lagi nih? Nah, ini cerita tadi Septian, jadi quartz gelas kuarsa ya. Gelas ya kaca nih maksudnya ya. Maka dia akan memiliki melting point yang lebih rendah. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi. Ya, kemudian apa lagi ya? Nah, ini yang sudah kita bahas pekan lalu ya. Jadi dalam kaca itu banyak macam tuh sekian. Bukan hanya Na, tapi juga ada kalsium masuk, Pb, Na, dan lain-lain. Dan ini posisinya sekarang ada di sini ya. Dan kita lihat bagaimana dia menjadi bentuk seperti ini. Next, kemudian silikat lagi. Ini juga polimer anorganik. Kalau tadi ada silika, maka tambah akhiran AT. Silicate. Jadi silika menjadi silicate. Dan ingat, akhiran at dalam senyawa anorganik itu terasosiasi dengan anion, muatan negatif ya, minus, muatan negatif. Maka begitu pula dengan silikat. Kalau silika berarti SiO2 ya, SiO2 netral nih. Tadi udah lihat kenetralannya kan? Dan sekarang Anda lihat ada silika, berarti ini bermuatan negatif. Dan inilah dia sekarang SiO44-. Nampak 4- sekarang kan? Inilah yang menunjukkan dia sebagai anion. Dan kalau kita gambarkan dalam bentuk strukturnya, ini gambarnya tetrahedral seperti ini. Di mana atom O negatif. Ada 4 buah min di sini. Ya. Dan sekarang tahu semuanya, ini silikat, ini sebuah anion silikat, tapi perlu diketahui bahwa ini atom O yang ini itu bisa di-share dengan yang lain ya, di-share yang lain. Jadi kalau di sini ada atom O, maka dia ada Si lagi di sini nih, atau dengan Si yang macam-macam ya. Nanti kita lihat bentuk-bentuk yang ragam-ragam bentuknya. Pokoknya bisa bentuk jaringan. Kalau baru ini kan ini bukan polimer baru, ini bukan polimer ya. Tapi ketika sudah bergabung dengan teman-teman yang lain, mungkin 2 unit, 3 unit, 4 unit, sampai 6 unit, dan lain-lain, itu namanya polimer. Ya, polimer. Baik. About 95% of the rocks of the earth class are silikat. Jadi 95% dari batu-batuan di muka bumi ini, di kerak bumi ini adalah batuan-batuan silikat. Ya, silikat SiO42- atau mengandung unit silika SiO4 ini nanti. Ini garamnya dari zirconium silikat, atau juga bentuk garam-garam yang lain, kalsium silikat dan natrium nikel silikat. Dan nanti kita juga belajar misalnya tentang tanah liat. Tanah liat itu kan banyak sekali kan. Jadi di perut bumi kita ini, di tanah-tanah banyak kita lihat. Dan itu adalah juga bahan yang mengandung silikat tersebut. Namanya aluminosilikat. Ya, aluminosilikat. Baik. Nah, kemudian kita lihat di sini silikat. Ya, ini udah tadi ya. Nah, ini O can also be shared by different Si atom. Jadi ini SiO4 tadi, ini silikon, ini O yang merah-merah kecil. Nah, Anda lihat ternyata SiO ini O-nya bisa di-share dengan yang lain ya. Ini nih. Maka dia bisa share yang lain. Artinya Anda mendapatkan struktur yang lebih besar. Ini kan kecil cuma sebuah anion molekuler. Ya.
Tapi ini sebuah anion hampir kita katakan polimerik. Anion polimerik. Ingat ini ujungnya ini ujung O yang ini ujung O yang menyumbat negatif di sini nih. Nah, ini contoh kalau orang buat formulanya dibuat sederhana saja. Si2O5 2-. Begitu ya. Begitulah ya. Ya, agak ramai di sana ya. Ini anak-anak menangis nih. Anak-anak menangis nggak salah ya. Ramai. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian silikat merupakan building block dari unit ini, namanya building block ya. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana Anda menggambarkan ini ya. Kalau ini silikon, ikatan kovalen di sini, kovalen, maka itu kemudian kita gambarkan ini sulit kalau seperti ini kan. Ini kan sulit seperti ini nih. Tapi kalau Anda buat dengan jalan model yang saya gambarkan di sini, yang kita namakan dengan space filling polyhedron. Ini namanya polyhedron nih, gambar polyhedron. Ini namanya space filling. Space filling ya. Maka dengan menggunakan notasi polyhedron ini, maka jauh lebih sederhana gambar yang rumit dari struktur-struktur yang rumit tadi. Sehingga untuk sebuah unit silikat yang atomnya adalah seperti ini, susunan aktualnya seperti ini kan. Ini O, Si tengah-tengah. Dan kemudian Anda buat seperti ini. Jadi bukan titik di sini nih. Titik di sini. Sini ya. Sini. Ini juga sini. Akhirnya saya mendapatkan gambar seperti ini sekarang. Ya. Atau saya gambarkan gambar atomnya nggak usah. Hanya ujung-ujung dari gambar polyhedron saja. Sehingga buatlah sebuah gambar tetrahedral seperti ini. Ini penggambaran yang disebut dengan penggambaran tetrahedral. Polyhedra. Untuk menggambarkan sebuah unit tetrahedral dari silikat. Yang perlu Anda perhatikan, di tengah-tengah bangun ruang tetrahedral ini adalah atom silikon. Atom O itu ada di sini, tapi nggak dinampakkan. Ini juga dinampakkan ada atom O. Anda cukup tahu bahwasanya ini induknya adalah ini. Sementara kita gambarkan dalam bentuk polyhedra dan gambar. Maka akhirnya kita akan gambar yang lebih simpel sekarang kan. Ya. Nah, ini contohnya sekarang. Jadi kalau saya punya tadi dua buah silikat ya. Maka ini namanya dua silikat si dua buah sekarang, maka dengan gambar polyhedra bisa digambarkan dua buah seperti ini. Lebih simpel kan? Kemudian discrete ring, ini namanya discrete molekul. Ini belum menjadi polimer dia. Tapi ini sudah mulai membentuk cincin, polimerisasinya mulai terjadi, di mana gambar yang rumit ini silikon yang ada 6 seperti ini bisa kita gambarkan dalam bentuk bintang segi, ya ada 6 segi di sini. Kemudian apa lagi nih? Formula di silikat dalam sebuah molekul yang discrete is given by the number of the atom and the number of atom in the structure ya. Jadi ini terkait dengan penulisan formula. Karena dia seperti ini, maka Anda gambarkan dengan silikon, ya Si1, ya sama seperti ini kan. Si2, O7, Si3, O9, Si6, O18, 2 nih. Saya kira demikian ya. Dan sekarang dia akan berpolimerisasi ya. Topik kita kan polimer anorganik. Maka dia akan berpolimerisasi dari bentuk yang single tadi nih. Dari unit-unit yang sederhana seperti ini, kita akan buat dia berpolimerisasi. Nah, ini contohnya sekarang ya. Ini infinite single chain, sebuah rantai tak ada ujung yang infinite, tapi rantai saja, satu dimensi. Maka inilah SiO. Ini silikat nih. Silikat, ingat ada negatif pada O di sini. Ini juga dia silikat. Dan akhirnya kita dapatkan bentuk ini lebih mudah dilihat. Ada juga infinite double bond, bentuk pita. Berarti 2 dimensi. Nah, ini sekarang ya. Maka ini dia sekarang nih. Gambar ini sama dengan ini sekarang nih. Infinite sheet. Ya. Kita sekarang sheet ya. Melebarnya. Kalau ini hanya
band pita, maka pitanya mengembang sekarang nih ke atas, ke bawah, kanan kiri ya. Ini bentuknya infinite shape. Ini contoh silikat juga. Contoh silikat juga ya. Silikat merupakan padatan kovalen jaringan yang sangat stabil dan baik pada suhu tinggi ya. Kemudian within silicate structure adalah metal kation. Nah, kenapa ada metal kation di sini? Ingat, ini kan negatif. Namanya juga silikat. Namanya juga anion. Maka tentu mesti ada yang menetralkan. Yang menetralkan itu adalah yang bermuatan positif. Yang muatan positif adalah logam-logam, ion-ion logam. Ya, akhirnya Anda mendapatkan apa? Struktur-struktur yang itu kelak dibantu netral oleh yang lain. Apa contohnya nih? Ini contohnya sekarang. Tanah liat yang saya sebut tadi. Tanah liat yang saya sebut tadi itu ada di sini, yaitu Anda lihat sekarang ada kation-kation yang akan menetralkan kelebihan muatan negatif pada struktur silikat. Ini silikat kita tadi nih. Inilah mudah ya. Ini silikat kita, ini silikat juga, ini ada aluminium di tengah-tengahnya nih. Nah, yang jelas di sini ada kelebihan muatan negatif, maka kemudian perlu netralisasi dengan muatan positif, yaitu kation. Maka pada ruang-ruang di sini, ini lapisannya namanya TOT, tetrahedral, oktahedral, tetrahedral. Yang kedua ini juga ada lagi, tetrahedral, oktahedral, nanti di bawah tetrahedral. Bawahnya lagi ada tetrahedral, oktahedral. Saya gambarkan ini biar mudah, cukup dua digambarkan. Dan nanti di tengah-tengahnya ini, itulah kemudian ada kation-kation, misalnya Na+. Nah, dia ada di sini Na+, ya. Akhirnya jadilah kemudian netral secara muatan, dan ini struktur kita sebut dengan montmorillonite, sejenis dari tanah liat ya. Begitu. Kalau gunanya banyak, nggak usah ditanyakan lagi ya, dari sampo, deodoran, beda ya. Kalau putri biasa pakai beda kan. Nah, yang putri pakai beda, mungkin perlu juga diingat bahwasanya beda itu bahan dasar itu adalah tanah liat. Nah, jadi kalau berbeda, ya kalau kita tinjau secara kimia, samalah dengan mengusapkan tanah liat ke wajah gitu ya. Nah, itulah yang terjadi bagi kita yang menggunakan, bagi yang putri yang menggunakan beda ya. Bagaimana? Setuju kan? Baik. Nah, yang kemudian setelah itu adalah sheet silikat ya. Di sini juga adanya mika. Ini batu yang mungkin pernah Anda jumpai seperti lembaran kertas, tapi dia bukan kertas, ini batu-batu seperti ini. Lagi-lagi hasil reformulasi dari silika. Kemudian kebetulan kalau tadi pada tanah liat, ini adalah aluminium di tengah-tengah ini. Ini atom aluminium. Kalau ini tidak, bukan aluminium, magnesium. Maaf, magnesium. Hilang dia ya. Nah, ini nih. Stop, maaf. Nah, dia tadi. Magnesium. Jadi ini silikat tengah-tengahnya itu magnesium. Magnesium di sini ya. Dan oksigen yang di-sharing bersama, yang dipakai bersama. Akhirnya namanya ini adalah mika. Mika di mana antara satu lapisan ini ternyata mudah diputuskan. Ini refleksi dari kondisi internal. Ingat, sifat fisik dari suatu material itu implikasi dari sifat internalnya gitu. Susunan atom-atom misalnya. Kenapa dia bisa dikelupas seperti ini? Karena memang dia dibangun dengan lapisan layar seperti ini. Lapisan TOT juga ya, tetrahedral. Ini oktahedral, tapi Mg-nya apa nih? Oktahedral ya. Kemudian ini adalah tetrahedral silikat tadi. Begitu. Kemudian kita pindah ke atas atap rumah. Kita ke atas atap sekarang. Apa itu? Untuk melihat atap. Ada di sana atap asbes. Jadi asbes ini digunakan orang untuk atap rumah. Maka sama saja ini adalah silikat juga ya. Silikat sebuah polimer silikat ya, silikat. Tapi ininya lah MgO di sini nih. Ini MgO. Namanya chrysotile. Nah, ini MgO dan tengahnya ini ya. Ini silikon yang biru tetrahedral, silikon yang oktahedral ini adalah magnesium ya, MgO, oktahedron. Dan ini namanya chrysotile.
Kemudian ada juga namanya talc, ya talc. Talc ini adalah silikat, kemudian ada MgO, ada lapisan silikat lagi di bawah. Begitu ya, maka Anda punya mendapatkan krisotil. Nah, ini talc ini ya. Kalau krisotil white asbestos yang dipakai untuk apa nih? Atap, ini dia. Tapi kalau Anda tambahkan satu buah lembar silikat ke bawah, maka dia nggak untuk atap lagi. Untuk bedak bayi dia sekarang. Nah, untuk bedak bayi dia sekarang ya. Dari menambahkan satu layar silikat ke bawah menjadi bentuk ini sekarang. Kalau ini digunakan untuk atap rumah, sekarang digunakan untuk bedak bayi. Talcum powder. Johnson Johnson apa itu namanya? Johnson Johnson talcum powder ya. Ini dia asbestos tersebut ya. Asbes yang digunakan untuk material fireproof. Kenapa atap rumah pakai asbes? Ya, pertimbangannya untuk kebakaran. Kalau yang lain ya mudah terbakar. Maka dia asbestos, maka dia fireproof. Dia itu akan menyerap api, energi ya, sehingga kemudian api tidak mudah akan berkurang api juga. Dan juga asbes yang digunakan untuk kampas rem. Nah, motor Anda yang sudah nggak mau lagi ngerem-ngerem, nah itu berarti kampas remnya itu udah haus, mesti diganti. Kampas rem itu adalah asbes ya. Nah, inilah Johnson Johnson baby powder kita tadi, dibangun oleh talc. Anda lihat silikat MgO di sini nih, lapisan oktahedra. Ini adalah lapisan silikat lagi. Ini layar satu unit, layar berikutnya ini dia sekarang. Ya, ini yang dipakai sekarang ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan Widi Veronica. Kan silikat ini kalau di polimer, kayak tadi contohnya kan ada di polimerisasi itu Pak. Ya. Terus ikan ini kalau di polimerisasi ditambahkan zat apa Pak? Terus ada menggunakan pengikat silang juga Pak. Mengenai mereka terprovokasi, ini nggak tahu kita ya. Mungkin proses alam. Cuma ini kan kita jumpai di alam seperti itu. Jadi Anda menemukan tanah liat, periksa strukturnya seperti ini. Kemudian ketemu talc tadi ya, periksa strukturnya ketemu seperti ini. Ketemu asbes, periksa strukturnya ternyata struktur silikat. Mengenai mereka kenapa bentuk demikian, Allah alam ya, nggak tahu kita, karena dia memang kita jumpai seperti itu. Karena ini bukan sintetik. Kita jumpainya di alam. Dan kita mengkaji apa yang struktur saja, gitu. Kita lihat dengan X-ray, kita tahu, oh, ternyata begini. Oke. Yang lain? Pak, makasih Pak. Mau tanya Pak? Septian lagi, silakan Septian. Yang talak itu Pak, talak itu kan dibedak ya Pak ya? Iya. Nah, apa reaksinya itu dengan kulit kita tuh Pak? Kurang tahu juga saya itu ya. Anak-anak saya itu nggak pernah pakai talcum powder ini, nggak pernah dipakai ya. Jadi nggak tahu pula gimana. Kayaknya anak-anak itu masih nggak ada masalah kulit sekarang. Walaupun ada paling kudis-kudis biasa lah ya, kudis-kudis seperti kita kecil dulu kan juga sering kudisan. Itulah itu. Iya Pak, itu Pak Septian ya. Karena gimana Pak? Itulah kondisi sekarang. Jadi nggak tahu saya apa tuh gunanya talak. Karena nggak pernah pakai. Jadi apa reaksinya nggak tahu. Ya mungkin bagi yang punya adik kecil di rumah, bayi mungkin tahu ya. Kalau dari sekolah nggak tahu. Tapi ya realitas sekarang lah, mereka itu banyak ya kudis-kudisan juga banyak ya. Sama seperti saya waktu kecil juga kudis-kudisan. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Baik. Ada yang lain? Ada Pak. Silakan Desvila. Karena ya itu kan kalau biasanya kan lunak lah Pak. Apa? Terus setelah lama itu kita apa namanya?
tanah liat itu kan lunak, Pak. Ah, Lalu iya, iya, setelah misalnya kita terus misalnya dia tuh sumbernya dekat mata air gitu, dekat sungai gitu, Pak. Sekitar sebulan kemudian kok mengeras gitu tanah liatnya, Pak. Iya, tanah liat itu kan nano ya. Dia itu namanya ada sifatnya swelling. Swelling itu artinya membentuk koloid dalam air ya. Membentuk koloid dalam air itu tanah liat seperti swelling. Kemudian sifat mengerasnya itu iya ya kan swelling dia tadi. Kenapa dia mengembang dalam air? Karena air itu masuk dalam strukturnya. Dan kan di mana air ya? Gampang kita lihat sih kira ya tanah liat. Clay. Iya, ini dia clay tadi kan. Ini air. Nih, nampak air sekarang nggak? Aduh, seperti ini yang buat dia kemudian ya swelling tadi. Ini bisa lepas dia. Bisa apa? Bisa bergerak bebas. Ya gitu. Kemudian kalau Anda panaskan keluarkan air ya berarti ini nggak ada kebenaran air lagi, berarti ya kering dia ya. Kering dia dan mengeras. Iya. Ya, benar ya kan mengeras dia kan ya wajar karena airnya udah keluar dari struktur seperti ini. Tapi kemudian kenapa dia bisa membentuk maka nanti keramik, ilmunya ilmu tentang keramik lagi nanti ya. Kalau Anda panaskan dengan api, maka dia akan berubah menjadi keramik. Apa itu keramik? Senyawa anorganik yang dibuat pada temperatur tinggi. Ini anorganik, betul anorganik. Kemudian dia dibentuk pada temperatur tinggi, iya, dia akan menjadi bentuk yang disebut dengan keramik nanti dari bahan tanah liat, yaitu disebut dengan senyawa anorganik. Berarti akan ada reaksi nanti, reaksi kimia, di mana tanah liat ini telah berubah menjadi yang lain ya. Karena dia bentuk keramik. Saya belum baca reaksinya seperti apa, kenapa dia bentuk bisa keras setelah membentuk keramik. Perlu kita baca lagi ya, tentang reaksi kimia ketika dia mengeras tersebut. Tapi istilahnya itu adalah keramik. Oke lah ya. Dan kita tutup dengan aluminosilikat. Jadi aluminosilikat itu adalah aluminosilikat. Jadi aluminium dan silikat. Jadi SiO4 ini silikat tadi kan. Nah, sekarang kalau semuanya Anda gantilah kemudian salah satu atom Si dengan atom yang lain, Al contohnya. Ini oleh silikat A itu ada pada faktor yang elektron yang ini nih. Ini elektron yang sepasang ini. Ini A itu ada di sana sama dia.